Sui Chiakai merupakan seorang anggota FBI yang ditugaskan untuk mencari keberadaan dari pimpinan organisasi hitam. Bahkan ia sampai menyamar ke dalam organisasi hitam hanya untuk menyelidiki pimpinan dari organisasi hitam ini. Namun sayang, usahanya untuk mencari keberadaan dari pimpinan organisasi hitam telah gagal total karena organisasi hitam telah mengetahui identitas dari dirinya yang sebenarnya. Bahkan sekarang ini ia sampai menyamar sebagai Subaru Okia untuk menyembunyikan identitas dirinya dari kejaran organisasi hitam. Sebenarnya bagaimana kisah lengkap dari Sui Chiakai ini? Ikuti terus video saya sampai akhir. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Kisah Para Pahlawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kisah lengkap dari kehidupan Sui Chiakai yang merupakan salah satu dari anggota FBI dalam serial detektif Conan. Sui Chiakai sendiri merupakan anak tertua dari pasangan keluarga Tsutomu Akai dan Marisera, dan ia mempunyai adik laki-laki yang bernama Shuichi Haneda dan adik perempuannya yang bernama Masumi Sera. Ketika kecil, Sui Chiakai sudah pergi ke Amerika untuk menjalankan pendidikannya, sehingga inilah yang membuatnya jauh dari keluarganya yang berada di Jepang. Bahkan saat kepergiannya, ia belum sempat bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Masumi Sera yang masih dalam kandungan ibunya. Setelah lama menempuh pendidikan di Amerika, Sui Chiakai berhasil bergabung dengan anggota FBI yang menjadi cita-citanya sejak kecil. Ia kemudian ditugaskan secara khusus oleh pimpinan FBI yang bernama James Black untuk menangkap Gin agar dapat menginterogasinya tentang pimpinan organisasi hitam ini. Untuk itulah Sui Chiakai kembali lagi ke Jepang dan menyamarkan namanya menjadi Daimuro Boshi. Setelah sekian lama menyelidiki organisasi hitam ini, ia pun berhasil menyusup ke dalam anggota organisasi hitam. Bahkan pimpinan organisasi hitam yang bernama Karasuma langsung memberikannya kode Nemri kepadanya. Dalam penyusupannya tersebut, ia berhasil berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Akemi Miyano. Ia tak lain adalah kakak dari Shino Miyano atau Seri. Awal pertemuan Sui Chiakai dengan Akemi Miyano diawali ketika Akemi Miyano menabrak Sui Chiakai dengan mobilnya. Ketika itu, Sui Chiakai sedang berjalan di depan mobilnya dan memang sengaja agar ditabrak oleh Akemi Miyano agar dapat berkenalan dengannya. Akemi Miyano yang merasa khawatir dengan orang yang telah ditabraknya, kemudian membantu membawanya ke rumah sakit dan menjaganya sampai dirinya benar-benar sehat. Ketika Sui Chiakai telah terbangun dari pingsannya, ia tidak merasa marah atas apa yang telah dilakukan oleh Akemi Miyano. Hingga akhirnya Sui Chiakai menanyakan namanya dan dijawab oleh Akemi Miyano dengan perasaan yang amat bingung. Sementara itu, Sui Chiakai memberitahu nama palsunya dengan nama Daimuro Boshi. Setelah peristiwa tersebut, Daimuro Boshi pada awalnya hanya berniat menggunakan Akemi Miyano yang mempunyai posisi terendah dalam organisasi hitam sebagai alat untuknya agar dapat bertemu dengan pemimpin dari penelitian racun APTX 4869 yaitu Seri. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, mereka berdua saling mencintai sehingga akhirnya Sui Chiakai memutuskan untuk mengakhiri hubungan cintanya dengan rekan satu tim yang membantunya dalam misi khusus ini yang bernama Jody Starling. Karena memang sebelumnya Sui Chiakai dan juga Jody mempunyai hubungan khusus. Selanjutnya pimpinan organisasi hitam memberikan perintah kepada Ri untuk bertemu langsung dengan Gin agar ia dapat bekerja di bawah perintahnya. Mereka berdua pun akhirnya membuat janji untuk bertemu secara langsung di sebuah gudang kosong. Ri mengetahui ini adalah kesempatan baginya untuk menangkap Gin. Maka ia pun langsung menghubungi pimpinan FBI yang bernama James Black dan beberapa anggotanya termasuk Andre Kamel untuk menangkap Gin. Tanpa diduga muncul seorang laki-laki tua yang datang ke gudang kosong tersebut sehingga membuat agen FBI Andre Kamel datang menghampirinya. Andre Kamel membuat kesalahan dengan mengatakan identitas asli dirinya yang seorang FBI kepada seorang laki tua tersebut yang dipercaya sebagai Rum. Rum yang sedang menyamar tersebut memang sengaja datang untuk mengintai gudang kosong yang dipakai untuk tempat pertemuan Ri dan juga Gin tersebut. Sedangkan Andre Kamel yang merasa khawatir dengan laki tua tersebut mendekat kepadanya dan menyuruhnya untuk pergi karena ditakutkan akan melukainya. Karena sebentar lagi akan ada kontak senjata yang akan terjadi antara organisasi hitam dan juga FBI. Dia membawa pergi lelaki tua yang dipercaya sebagai Rum dari lokasi gudang kosong tempat pertemuan Ri dan juga Gin.
Dan tanpa sadar, Andre Kamel mengungkapkan identitas aslinya yang seorang anggota FBI kepada laki tua tersebut. Atas kejadian yang dilakukan oleh Andre Kamel tersebut, menyebabkan semua jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Sui Chiakai dan juga FBI untuk menjebak Gin telah gagal total. Karena Gin tidak pernah muncul ke gudang kosong tempat pertemuan tersebut. Sedangkan Rom yang menyamar sebagai laki tua memberitahu Gin tentang peristiwa yang dialaminya tersebut, serta memberitahukan identitas dari Sui Chiakai yang sebenarnya. Rom kemudian mengirimkan foto Sui Chiakai dan juga Andre Kamel ke court, serta memerintahkannya untuk membunuh agen FBI tersebut bila melihatnya. Setelah peristiwa tersebut, organisasi hitam terus memburunya. Kembali ke peristiwa sebelum terjadi pertemuan di gudang kosong antara Ri dan juga Gin. Akemi Miyano sebenarnya sempat mencurigai Daimuro Boshi sebagai agen FBI, dan Daimuro Boshi pun akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya kepada Akemi Miyano bahwa dirinya adalah Sui Chiakai sebagai agen dari FBI yang ditugaskan untuk menyelidiki organisasi hitam. Setelah Sui Chiakai mengatakan identitas dari dirinya yang sebenarnya, ia sempat terkejut karena tidak melihat ekspresi kaget dari wajah Akemi Miyano yang mengetahui kalau dirinya adalah agen FBI. Tetapi akhirnya Sui Chiakai menyadari kalau Akemi Miyano sudah mengetahui sebelumnya dan juga sangat mencintai dirinya. 2 tahun kemudian setelah peristiwa pertemuan di gudang kosong tersebut, organisasi hitam yang mengetahui Akemi Miyano adalah kekasih dari Sui Chiakai tidak dapat melakukan apa-apa karena organisasi hitam masih membutuhkan kesetiaannya di dalam organisasi. Hal tersebut dikarenakan adik yang bernama Shio Miyano merupakan orang penting yang ada di dalam organisasi hitam. Tetapi kemudian organisasi hitam memutuskan kalau resiko hubungannya dengan Sui Chiakai terlalu besar untuk keamanan organisasi, sehingga memutuskan untuk membunuhnya, yaitu dengan menugaskannya melakukan pencurian di sebuah bank yang seharusnya gagal untuk dilakukan. Sedangkan di sisi lain, Akemi Miyano memang berniat keluar dari organisasi hitam bersama dengan adiknya yang bernama Shio Miyano. Sehingga dengan Gin menugaskannya untuk melakukan pencurian di bank tersebut, ia berharap Gin akan melepaskannya dan juga adiknya nanti. Gin pun kemudian berjanji akan melepaskan dirinya dan juga adiknya jika memang berhasil melakukan tugas tersebut. Beberapa hari kemudian sebelum Akemi Miyano tewas dibunuh oleh Gin, ia mengirim pesan dari ponselnya kepada Sui Chiakai dengan mengatakan apakah ia ingin menjadi pacarnya ketika ia berhasil keluar dari organisasi hitam. Namun sayangnya sebelum Sui Chiakai membalas pesan tersebut, Akemi Miyano malah ditemukan telah tewas terbunuh terlebih dahulu oleh Gin dengan pistolnya. Dan hingga sekarang tidak diketahui bagaimana jawaban dari Sui Chiakai dari pesan yang Akemi Miyano berikan untuknya. Sui Chiakai masih menyimpan pesan yang telah dikirim oleh Akemi Miyano terhadapnya. Sedangkan jawaban dari pesan tersebut masih berisi misteri yang belum terungkap hingga sekarang. Beberapa tahun kemudian, salah satu anggota organisasi hitam yang bernama Hidemi Hondo dengan kode nama Kir melakukan tugas sebagai pembawa acara TV dengan niat untuk membunuh salah satu orang politisi yang sangat terkenal. Hidemi Hondo sendiri sebenarnya adalah seorang mata-mata agen CIA yang berhasil menyusup ke dalam organisasi hitam. Ketika ia ingin melakukan pembunuhan tersebut, dirinya mengalami kecelakaan jatuh dari motornya, sehingga dirinya dirawat di sebuah rumah sakit yang dijaga ketat oleh FBI. Di dalam perawatan tersebut, ia menjelaskan kepada Conan dan juga Sui Chiakai bahwa dirinya adalah mata-mata yang dikirim langsung oleh CIA kepada organisasi hitam dengan niat untuk meminimalisir pembunuhan yang dilakukan oleh organisasi hitam dan mencari tahu keberadaan dari pimpinan organisasi hitam. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak segan-segan untuk membunuh siapapun untuk keberhasilan misi yang diberikan oleh CIA kepada dirinya. Di sisi lain, organisasi hitam yang dipimpin oleh Gin melakukan upaya untuk membebaskan Hidemi Hondo atau Kir yang ditawan oleh FBI di rumah sakit. Hingga beberapa waktu kemudian, akhirnya Kir berhasil bebas dari penjagaan ketat FBI. Gin merasa curiga terhadap Kir karena merasa mudah untuk membebaskan Kir dari penjagaan ketat FBI. Ia kemudian memerintahkan Kir untuk membunuh Sui Chiakai agar mendapatkan kepercayaan kembali dirinya dan membuang rasa kecurigaannya terhadap dirinya. Gin kemudian menjelaskan cara untuk membunuhnya, yaitu dengan cara menghubunginya langsung dari ponsel dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Gin sendiri. Sui Chiakai yang merasa curiga dengan Hidemi Hondo lalu menghubungi Conan dan merencanakan sesuatu. Hingga
sehingga beberapa waktu kemudian Shuichi Akai menemui Hidemi Hondo di suatu tempat dan menembak dirinya secara langsung dan meledakkan mobilnya. Di tempat lain juga terlihat Gin dan Vodka yang melihat secara langsung pertemuan Kir yang telah membunuh Shuichi Akai dengan pistolnya, sehingga Gin akhirnya mempercayai kembali Kir dan membuang kecurigaan terhadap dirinya, sehingga Kir dapat bergabung kembali dengan organisasi hitam. Sedangkan di tempat lain, Jody Starling sebagai teman sekaligus mantan kekasihnya sangat bersedih atas meninggalnya Shuichi Akai yang dipercaya karena kecelakaan mobil tunggal. Begitu pula dengan bosnya di FBI yang bernama James Blake yang begitu terkejut atas kepergian bawahannya. Setelah beberapa waktu penayangan Detektif Conan, akhirnya terkuak bahwa kematian Shuichi Akai hanya berita palsu belaka yang sudah direncanakan langsung oleh Hidemi Hondo, Conan, dan juga Shuichi Akai sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan identitas asli dari Hidemi Hondo yang menyusup ke dalam organisasi hitam. Sedangkan Shuichi Akai yang selamat dari peristiwa pembunuhan dirinya atas Hidemi Hondo terus menyamar sebagai seorang yang bernama Subaru Okiya. Dia menyamar sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana berusia 27 tahun yang mendaftar di program doktor di Fakultas Teknik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Toto. Pada awalnya ia tinggal di apartemen bernama Kibaso, tetapi karena telah terjadi kecelakaan sehingga tepatnya terbakar oleh api, ia terpaksa mencari rumah lain untuk ditinggali, dan pada awalnya Conan mengajaknya untuk tinggal di rumah Profesor Agasa. Namun karena adanya penolakan dari Aibara, ia akhirnya tinggal di samping rumah Profesor Agasa. Ia juga mendapatkan penilaian sifat yang baik oleh Ran dan juga teman-teman Conan lainnya. Dari kemunculan pertamanya di serial Detektif Conan, ia merupakan orang yang dicurigai sebagai salah satu anggota organisasi hitam dengan kode nama Bourbon yang sedang menyamar. Akan tetapi akhirnya terkuak kalau Amaru Torullah yang sebenarnya dinyatakan sebagai Bourbon dalam organisasi hitam. Mungkin itu saja kisah kehidupan Shuichi Akai secara lengkap hingga dirinya menyamar sebagai Subaru Okiya dalam serial Detektif Conan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.